Berikut manfaat dari bahan aktif pucah madu yang lain, yaitu Azotobacter. Berikut manfaat dari bakteri Azotobacter, di mana pucah madu mengandung Azotobacter 2,6 kali 10 pangkat 9, di mana dapat kami tunjukkan bahwa manfaat Azotobacter adalah bakteri pengikat nitrogen dari udara, yang akan kami tunjukkan dari slide yang disampaikan oleh Pak Teddy dari Panebel. Selamat siang dari Penebel, Desa Senganan Kawan, Bali, Tabanan. Nah, ini kita ketemu dengan Pak Teddy. Waktu Teddy, bagaimana setelah umur padi 80 hari dengan pemakaian pucah madu? Ya, syukur udah semakin membaik nih hasilnya. Tanaman juga dengan kondisi cuaca yang sangat ekstrim begini, ya hasilnya lumayan, ini bagus tanpa pakai bahan-bahan kimia, cukup organik aja ini. Untuk pemakaian kimianya berkurang jauh ya Pak? Berkurang. Untuk pupuk urea saya pakai sepertiga dari sebelumnya. Dari sebelumnya sepertiga, wah lumayan, jadi bisa mengurangi HPP ya Pak ya? Iya. Semoga nanti lagi kurang lebih sebulan bisa panen. Udah sih, sekarang udah 88 hari, jadi sebulan lagi kayaknya udah panen ini. Panen dengan pengeluaran biaya untuk pupuk sangat rendah ya Pak ya? Ya kita sebelum menggunakan pucah madu, ya sebelum kita menggunakan pupuk pucah madu 2000 meter kita hanya mendapatkan hasil 1 ton. 2000 meter hanya hasil 1 ton. Ya, setelah kita menggunakan pupuk pucah madu ternyata bisa mengeluarkan 2 ton dalam luasan 2000 meter. Dengan luasan yang sama 2000 meter, setelah pakai pucah madu bisa keluar 2 ton. 2 ton ya. Oh, berarti peningkatannya 100 kali, 100% nggih. Ya. Oke, nggih. Matur sembah nuwun, Pak. Di samping itu pupuknya lebih irit untuk pupuk kimianya. Oh, di samping itu pupuk kimia lebih irit nggih. Ya, kita tekan 50%. Dikurangi sampai 50% kimianya. Oke, siap. Nggih. Matur sembah nuwun, Bapak. Sami-sami. Pucah madu juga dilengkapi dengan bahan aktif berupa bakteri Pseudomonas sp. Berikut saya sampaikan manfaat dan fungsi Pseudomonas sp sebagai salah satu bahan aktif dari pucah madu, di mana pucah madu mengandung 2,29 kali 10 pangkat 7 daripada Pseudomonas sp. Perlu saya sampaikan bahwa tanah di Indonesia adalah jenis tanah vulkanik, di mana tanah vulkanik itu banyak mengandung besi, Fe, dan sulfur. Dan apabila teroksidasi atau terkena oksigen, maka cenderung membentuk senyawa asam sulfat yang sifatnya sangat asam. Dan asam sulfat dibentuk oleh anion hidrogen dan sulfida. Nah, anion hidrogen inilah penyebab pH tanah menjadi turun, karena asam sulfat adalah asam kuat. Ada penyebab lain pH tanah akan semakin asam, yaitu pemupukan urea yang terus-menerus dalam jumlah yang berlebihan. Nitrogen akan berubah menjadi nitrit atau amonium dengan bantuan bakteri Nitrosomonas untuk menjadi nitrat. Selanjutnya bereaksi membentuk nitrat dengan bantuan bakteri Nitrobacter sambil melepaskan kation hidrogen. Seandainya di pupuk fosfat atau pupuk yang lain yang mengandung nitrogen juga akan terjadi reaksi yang sama, yaitu melepaskan ion kation hidrogen. Seandainya nitrat ini dijerat oleh akar, maka akar akan mengeluarkan ion kation hidroksid yang menghasilkan air apabila bereaksi dengan
kation nitrogen sehingga tidak menyebabkan penurunan pH. Tetapi apabila nitrat tidak dijerat oleh akar atau tidak terbentuk menjadi nitrat, maka kation nitrogen akan bertambah sehingga menyebabkan pH itu turun. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa penurunan pH akibat dari kontaminasi asam sulfat yang dibentuk oleh anion hidrogen dan sulfida. Bagaimana proses pelarutan sulfat oleh Pseudomonas sp sehingga pH tanah bisa menuju normal, yaitu sulfida bertemu atau bereaksi dengan air akan membentuk senyawa hidrogen sulfida yang dibantu oleh Pseudomonas sp sebagai katalisator. Nah, hidroksid inilah yang menyebabkan pH tanah menjadi ke arah normal, sehingga bisa dikatakan bahwa dengan melarutkan sulfat dari unsur hidrogen, maka pH tanah akan naik menuju ke pH normal, yaitu pH 7. Yang kontrol tanpa ucamadu, pH-nya 4,2. Ini pH tanah di kebun pereng Prambanan 5,5. Oh, hampir 6 ya. Ini aplikasi Pucamadu 16 hari yang lalu. Mengapa pH tanah harus ber-pH netral? Berikut saya jelaskan apa yang terjadi apabila tanah itu ber-pH rendah. Seperti pemirsa lihat, ini pH tanahnya menunjukkan di angka 4 dan juga di angka mendekati 5. Apabila dilihat dari tabel yang sudah umum dipakai dan sudah lama, apabila pH tanah itu di sekitaran 4, maka unsur nitrogen yang tersedia bagi tanaman itu sangat kecil sekali, alias banyak yang hilang. Jadi yang bisa dijerat tanaman itu sangat kecil, seperti yang dilihat pada slide yang bulat-bulat di angka 4. Begitu juga apabila pH tanah di angka 5, maka hara yang tersedia agak lebih besar, yaitu sekitar 50% yang bisa tersedia atau yang bisa dijerat oleh tanaman. Apabila pH tanah itu sudah mendekati 7 atau 6,5, maka hara tersedia dari pemupukan yang dapat dijerat oleh tanaman sangat maksimal, yaitu sekitar 100%. Bisa saya gambarkan, untuk tanah yang ber-pH rendah, maka seakan-akan rakus dan lapar terhadap pupuk kimia. Memakan pupuk kimia banyak atau diberikan pupuk kimia banyak, tapi tidak membuat tanaman itu sehat dan gemuk. Atau saya ilustrasikan, tanah itu seperti ember yang bocor. Jadi apabila embernya bocor, maka diberikan berapa saja akan tumpah atau hilang, baik N, P, K maupun unsur mikro yang lain. Dengan aplikasi Pucamadu yang mengandung mikroba fungsional, dengan meningkatkan nilai tukar kation, maka kebocoran dalam ember seperti yang saya gambarkan ini bisa
terhindar sehingga bisa terjerat unsur hara sebagai nutrisi. Untuk itu, dengan menggunakan pucah madu, maka penggunaan pupuk kimia bisa kita kurangi karena pucah madu akan mengurangi atau bahkan menghilangkan kehilangan seperti pada ember bocor. Berikut saya tunjukkan akibat dari kekurangan unsur hara atau nutrisi pada saat umur generatif di tanah yang asam di lahan sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Didi, ini loh kendala yang sedang terjadi sekarang. Permasalahannya adalah adanya butiran-butiran yang nggak berisi ya. Yang kalau orang sini dibilangnya hapa ya. Nih. Nih. Terus ada juga yang kayak gini nih. Jadi satu itu dia setengahnya nggak jadi gitu loh, ketinggalan. Terus yang lainnya jadi satu ini. Kalau di sini dibilangnya satu ruas ya. Di tengahnya itu lumayan agak banyak nih putihnya ini. Nah ini nih, ini putihnya agak banyak nih, kayak gini nih kendalanya nih, apa nih? Coba masalahnya apa ini? Ini padi, kebetulan nih padi punya yang tanamnya ini bapak saya ini. Bapak saya sendiri ini pelakunya ini. Coba gimana nih biar dikasih solusi. Luar biasa ini, luas semua sawah ini, Masya Allah tuh. Semua sawah. Nah ini agak mending nih sebelahnya, karena emang kebetulan padinya juga beda. Kalau ini namanya impari. Kalau ini punya tetangga nih sebelahnya, dia agak mending nih, nggak begitu banyak putihnya karena padinya beda, dia impari. Kalau ini apa namanya lupa saya, tadi bapak saya bilang Ciherang kalau nggak salah. Tuh putihnya banyak nih, coba kasih masukan nih, terima kasih. Itulah salah satu akibat dari pH tanah yang rendah, sehingga tanah tersebut kurang maksimal menyediakan unsur hara yang bisa dijerat oleh tanaman, oleh padi. Padahal dosis pemupukannya sudah sesuai dengan dosis anjuran. Akan tetapi karena begitu diaplikasi di tanah tidak menjadi tersedia, maka pupuk yang ditabur secara maksimal tersebut akan terbuang dan hanya sedikit yang bisa dijerat oleh tanaman, sehingga tanaman padi ini pada saat umur pengisian biji atau umur generatif kekurangan nutrisi karena hara yang tersedia sangat minim. Inilah akibat dari pH tanah yang rendah, dan belum tentu kasus ini adalah penyakit, tapi berasal dari cekaman lingkungan akibat kekurangan nutrisi. Perlu saya tambahkan bahwa Aspergillus dapat merangsang tanaman untuk menghasilkan senyawa-senyawa antibiotika atau antimikroba seperti fenolat, flavonoid, dan senyawa metabolit sekunder lainnya, di mana senyawa-senyawa ini berfungsi sebagai pertahanan tambahan tanaman untuk melawan patogen dan stres lingkungan, atau dengan kata lain Aspergillus akan menambah imun
atau ketahanan terhadap serangan penyakit. Ini yang tidak dikocor dengan pucah madu. Ini masih kerdil-kerdil. Setelah aplikasi 3 hari pucah madu dikocor, tanaman cabai yang tidak sehat sudah mulai tumbuh pucuk-pucuk baru. Selamat sore dari Kintamani, 27 November 2022. Ini kita lihat tanaman cabai yang dulu keriting, sekarang sudah berbuah setengkara. Dari hasil pucah madu terlihat buahnya lebih gemuk dan lebih mengkilap. Pak Edi, Agak dekat biar setelah menggunakan pucah madu itu ada peningkatannya nggak menurut Bapak? Ya, kalau saya lihat ya mungkin pucah madu ini untuk pembenahan tanah ini sangat bagus Mas, sehingga pertumbuhan tanamannya itu cepat sekali Iya. dan ternyata ya buahnya juga tidak mengecewakan. Dan ternyata ini sudah dilihat di dalam ini, wah ini buahnya lebat ini Mas. Tanam. Kebetulan atau entah apa, ya ini masalah pucah madu ternyata selain mempercepat pertumbuhan, mungkin ada CPT-nya juga masalah ketahanan dalam tanaman itu ternyata ya saya lihat ada Peningkatan. mencegah Pengendalian penyakit hama. Fungisidanya ya. Funginya ya. Jepang. Ini hasil tanaman Pak Edi. Wah. Hasilnya ini Mas. Ya. Hasilnya. Wah, Nah, hasil ini tanam parenya ini. pare sama Jepang. Jipang bukan Jipang ya. Apa ini? Gambas. Gambas. Wah, jadi gitu wonten ngertos ya Pak Edi. Sampun nggih. Ye, matur suwun Pak Edi.